Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan membuat video terkait data science review paper. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aldiansyah. Nama saya Naila Izatul Utma. Kami di sini akan mengerjakan dengan judul analisis kehadiran mahasiswa sebagai faktor prediktif hasil belajar menggunakan data science. Nah, adapun latar belakangnya yaitu dari kehadiran mahasiswa tersebut, apakah dengan semakin banyaknya kehadiran itu bisa memunculkan prediksi, yaitu di nilai akhir, apakah nilai akhirnya bisa tinggi, ataukah dengan rendahnya kehadiran siswa bisa menurunkan nilai akhir. Adapun tinjauan studi yaitu yang pertama adalah topik pembelajaran daring, yang kedua GPA atau siswa tingkat SMA, dan yang ketiga adalah sensor data. Oke, studi yang pertama yaitu berjudul The Effect of Online Class Attention on Academic Performance in Finance Education. Nah, penelitian ini dibuat karena dulu ketika masa pandemi, yaitu sekolah dilaksanakan secara daring di rumah, daring asinkron, dengan menggunakan platform yang ada di komputer maupun di handphone. Nah, penelitian ini menyoroti bahwa kehadiran mahasiswa pada sesi sinkron daring itu menjadi salah satu indikator keterlibatan yang paling konkret dalam konteks pembelajaran online. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah kehadiran siswa tersebut dalam kelas itu bisa berdampak terkait kemungkinan siswa tersebut mengikuti dan lulus ujian serta nilai akhir yang bagus. Nah, adapun penelitian ini diambil populasi sebanyak 529 mahasiswa program studi sarjana ekonomi yang ada di universitas di Spanyol. Nah, sumber datanya yaitu melalui catatan log kehadiran dari sistem Zoom dan Learning Management System atau LMS. Nah, di dalam data tersebut terdapat fiturnya yang pertama yaitu presentase kehadiran, yang kedua frekuensi partisipasi daring, dan data hasil belajar yaitu nilai ujian, kelulusan, dan nilai akhir mata kuliah. Nah, variabel kontrolnya yaitu gender, IPK sebelumnya, dan pengalaman akademik. Adapun teknik data science-nya yaitu model yang digunakan yaitu adalah binary logistic regression dan multiple linear regression untuk mengukur pengaruh attention terhadap hasil akademik. Yang kedua, analisis statistik deskriptifnya yaitu untuk melihat distribusi dan tren kehadiran mahasiswa. Yang terakhir ada analisis inferensial, itu untuk menguji signifikasi efek kehadiran pada probability lulus dan nilai akhir. Next. Kemudian masuk ke bagian artikel yang kedua, itu the effect of attendance and high school GPA on student performance in first year undergraduate courses. Nah, penelitian ini itu dilatar belakangi oleh banyaknya siswa tahun pertama yang mengalami penurunan performa akademik di universitas. Nah, peneliti ini berasumsi bahwa kehadiran kuliah dan GPA saat itu merupakan dua faktor penting yang digunakan. Nah, itu digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk memprediksi performa akademik di awal dan di perguruan tinggi. Nah, tujuan dari studi tersebut itu untuk mengukur kontribusi relatif attendance dibandingkan faktor prapendidikan. Nah, data dan fitur yang digunakan itu
berisi 969 mahasiswa untuk tahun pertama di Qatar University. Nah, sumber datanya itu dari database akademik universitas. Nah, fitur yang utama yang digunakan itu melalui tingkat kehadiran kuliah, terus GPA SMA, variabel kontrol yaitu jenis kelamin, kebangsaan, dan bidang studi. Kemudian variabel targetnya itu GPA semester pertama di universitas dan status akademik. Kemudian masuk di bagian hasil dan temuan. Nah, kehadiran yang tinggi secara signifikan itu menurunkan risiko gagal. Dan GPA itu berkontribusi positif terdapat GPA universitas. Namun efek attendance-nya itu tetap kuat bahkan setelah dikontrol oleh GPA. Nah, model ini menunjukkan bahwa attendance merupakan prediktor independen dan signifikan bagi performa akademik. Dan temuan ini tuh mendukung penggunaan attendance sebagai fitur utama dalam model prediktif berbasis data akademik. Kemudian masuk ke artikel yang ketiga, yaitu tentang class attendance peer similarity and academic performance in a large field study. Nah, penelitian ini itu tentang self-report yang bias. Nah, tim peneliti ini itu berasal dari University Denmark yang memperkenalkan pendekatan pengukuran attendance berbasis sensor smartphone untuk memantau kehadiran aktual mahasiswa selama 1 semester. Jadi tujuannya itu untuk menilai sejauh mana kehadiran dan interaksi sosial mempengaruhi hasil akademik mahasiswa. Kemudian populasinya itu sekitar 1.000 mahasiswa sarjana di Denmark, di University Denmark. Dan kemudian sumber datanya itu menggunakan smartphone dan fitur utamanya itu menggunakan lokasi GPS dan sinyal Bluetooth. Kemudian intensitas interaksi sosial dan konsistensi kehadiran. Nah, variabel targetnya itu nilai akademik pada akhir semester. Kemudian teknik atau temuan yang digunakan itu menggunakan feature engineering, yaitu apa? Mengekstraksi pola kehadiran dan pola sosial dari data sensor. Kemudian menggunakan analisis korelasi dan regresi multivarian untuk menguji hubungan antara attendance, peer similarity, dan hasil akademik. Nah, data proses tersebut dilakukan secara otomatis dengan algoritma pemetaan lokasi dan menentukan siapa yang hadir di kelas yang sama. Meskipun belum menggunakan model ML prediktif seperti random forest, nah pendekatan ini itu merupakan bentuk awal penerapan data science berbasis sensor dan big data dalam pendidikan. Kemudian mahasiswa dengan hasil temuannya itu mahasiswa dengan kehadiran tinggi memiliki GPA rata-rata lebih tinggi. Kemudian korelasi antara kehadiran dan performa akademik sangat signifikan secara statistik, dan efek peer juga berkontribusi dan memiliki prestasi mirip dengan teman yang tingkat kehadirannya juga serupa. Nah, penelitian ini memperkenalkan metode baru untuk data driven di bidang pendidikan. Oke, selanjutnya yaitu perbandingan terkait tiga artikel yang sudah kami cantumkan, yaitu pada bagian sumber data. Nah, pada artikel pertama yaitu data bersumber dari history platform yang ada di laptop dan di handphone yang digunakan untuk daring seperti Zoom dan LMS. Dan yang kedua itu artikel yang kedua yaitu melalui database universitasnya. Dan artikel yang ketiga datanya itu bersumber dari sensor. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan ketiga artikel pada bagian teknik analisis. Nah, tadi juga sudah dijelaskan pada artikel pertama yaitu menggunakan teknik regresi, dan
pada artikel kedua menggunakan seleksi fitur, dan ada artikel 3 yaitu menggunakan analisis big data. Nah, dari perbandingan dan analisis ketiga artikel tersebut dapat disimpulkan bahwa kehadiran mahasiswa atau siswa baik secara daring maupun luring itu adalah prediktor atau kunci hasil belajar, sehingga semakin tinggi angka kehadiran maka nilai yang didapat siswa di akhir itu semakin tinggi juga. Dan sebaliknya, apabila data kehadiran dari siswa tersebut semakin rendah, maka nilai yang didapatkan siswa tersebut di akhir juga akan rendah. Implikasi data science. Nah, kehadiran ini bukan semata-mata administrasi. Akan tetapi kehadiran ini adalah fitur utama untuk model prediksi akademik berbasis data. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.